Hai Sobat Receh semua, kembali lagi di pendakian Gunung Ciremai Part 2. Tepat pukul 9 pagi, kami mulai pendakian dan cuaca pada pagi hari ini alhamdulillah cerah banget. Puncak semangat. Trekking awal gimana? Mantap. Jalannya? Nanjak. Sebenarnya enggak nanjak banget sih, cuman karena kurang olahraga mungkin ya. Jadi ngap-ngapan. Baik, semangat. Semangat. Gunung Ciremai memiliki beberapa jalur pendakian resmi, antara lain jalur Apuy, jalur Linggarjati, jalur Linggasana, serta jalur Palutungan. Dan pada tahun 2022, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai membuka jalur baru yang bernama jalur Trisakti Sadarehe. Sehingga total jalur pendakian resmi berjumlah 5 jalur. Menurut pengalaman para pendaki yang sudah mendaki ke gunung ini, jalur Linggarjati dikenal dengan jalur terpanjang dan tersulit dibandingkan jalur lainnya. Sementara itu, jalur Palutungan serta jalur Apuy banyak dipilih pendaki karena aksesnya terbilang mudah dan cepat. Tepat jam 9.30 kita nyampe di pos 1 di pos Arban. Jadi estimasi perjalanan dari base camp sampai pos 1 itu 30 menit. Pas setengah jam. Kita istirahat dulu paling 5-10 menit. Salam dulu. Mantap. Setelah beristirahat, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Lewat dari pos Arban, kita mulai memasuki vegetasi hutan yang cukup rapat. Awal trek dari pos Arban masih landai dan cukup aman buat kaki tentunya. Udara segar yang disajikan membuat saya bersemangat melangkahkan kaki ini menuju pos berikutnya. Tak lama, jalur pun sudah mulai menanjak. Baru beberapa meter melangkahkan kaki, nampaknya tubuh ini sudah meminta istirahat. Padahal baru beberapa meter loh. Gunung Ciremai via Apuy ini memiliki akses yang mudah dan terbilang cepat dari jalur lainnya, seperti jalur Linggarjati yang dikenal dengan jalur terpanjang dan tersulit. Tapi meskipun begitu, kita nggak bisa meremehkannya. Menurut saya, Gunung Ciremai via Apuy ini lumayan menantang dan bikin kaki pegal tentunya, dan membuat jantung berdebar-debar. Apaan sih? Nggak jelas. Mantap. Dari pos 1 ke pos 2 gimana? Mantap. Mantap ya. Nggak olahraga sebelumnya, langsung naik. Napas heo. Hai. Ya. Lanjut guys. Ya duluan. Sebelum ke Ciremai, dulu yang ada di pikiran saya tentang image gunung ini adalah horor dan menyeramkan. Kira-kira seperti itulah yang saya dengar dari cerita-cerita orang. Tapi setelah membuktikan sendiri, kayaknya biasa aja ya. Persepsi itu terbantahkan. Lagi pula menurut saya semua gunung itu sama aja kok. Tergantung persepsi kita masing-masing.
Tapi bukan berarti menyepelekan semua gunung ya. Kita harus jaga sikap dan etika. Dari pos 1 ke pos 2, tanjakannya mantep banget, disertai akar-akar. Tanah yang licin, jadi lebih seru dan capek tentunya, tapi keren. Sekarang gue udah nyampe di pos 2 Tegal Pasang namanya. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih sejaman dengan trek santai. Itu. Sekarang jam 10.41. Ngeles dulu di pos 2. 5-10 menit lah, ngambil dikit. Yes. Ngambil dulu guys. Udah jajan gue habis maksud gue. Jam 10.58 kita langsung lanjut ke pos 3. Istirahat gak lama-lama. Dari pos 2 ke pos 3 baru menemui jalan menurun dan landai. Mantap guys, cuacanya cerah, mantap. Setelah dari pos Arban disuguhkan tanjakan yang disertai akar, akhirnya kami menemukan jalur yang landai dan lumayan cukup panjang. Ditambah pepohonan yang menutupi jalur sehingga kami tidak langsung terkena paparan sinar matahari yang membuat kami kepanasan dan dehidrasi tentunya. Tapi biasanya sehabis landai, di depan akan ada tanjakan lagi yang membuat kaki kita gemetar dan pegel tentunya. Mantap kakak, treknya. Setengah 12 sekarang lebih kita udah nyampe di pos 3. Perjalanan dari pos 2 sampai ke pos 3 kira-kira sejam ya. Sejam. Tapi sebelum pos 3 ya, tanjakannya sebelum menuju pos 3 tanjakannya mantap banget. Kita break dulu. Kita break dulu, Bah. Ya, break sip. Sekalian ajan ya. Isoma. Ya. Oke, break dulu. Tepat jam 12:10 kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Dan kami beristirahat di pos 3 lumayan cukup lama karena pas banget dengan azan zuhur dan juga makan bekal bawaan yang kami bawa.
Oh iya, perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 masih didominasi tanjakan yang disertai akar dan cukup membuat kami kelelahan tentunya. Yang pada akhirnya ketika menemukan jalur yang landai, langsung saja berhenti untuk menghela nafas sejenak. Tepat 1 jam lewat 5 menit. Iya. Ya, kita nyampe di pos 4. Ya betul. Kebanyakan berhenti, kebanyakan ngaso. Gak apa-apa, yang penting selamat. Di sini suasananya megah banget dan ada ikan. Mantap. Pucok udah nyampe duluan, tidur nih. Udah nyampe duluan. Kita ngaso dulu. Oke, 10-15 menit langsung ke pos 5. Segar. Dari pos 4 lanjut menuju pos 5. Nggak lama-lama istirahat karena cuaca dingin. Langsung aja gaspol. Dari pos 4 menuju pos 5, perjalanan seperti biasanya. Kaki kita dipaksa berjalan di atas tanjakan yang disertai akar. Yang membedakan jalur ini adalah vegetasinya yang rapat dengan tumbuhan. Kami juga seperti berjalan di dalam terowongan yang di kanan kirinya terdapat tumbuhan hijau. Perjalanan yang seperti inilah yang saya sukai di setiap pendakian gunung. Setelah itu, kami menemukan jalur yang landai yang berada di dalam terowongan yang kanan kirinya terdapat tumbuhan hijau juga. Lagi-lagi saya menikmati berada di jalur ini. Selain bikin teduh karena tumbuhan hijau ini menutupi jalur, perjalanan ini juga membuat saya enjoy dan merelaksasi kaki yang lumayan pegel ini. Tepat jam 15.19 kita udah nyampe di pos 5. Berapa? 15.19. 15. Berarti beda berapa? Perjalanan yang sangat luar biasa. Dan cuaca di sini, setengah jam ya sama gue ya? cuaca di sini udah agak mendung ya. Mantap. Kita mau ke camp di sini nih. Sekarang kita mau masak guys. Ya irit-irit buat samit. Samit gak punya air dah. Cok, masak apa, Cok? Ayam goyeng. Ayam Bakar. goyeng. Ayam bakar. Ayam bakar. Ayam bakar lah nih. Tak dipotong-potong lah ini orangnya. Bener dibakar itu. Tuh. Betul. Itu dibakar bener. Ih. Bang, makan apa kau, Bang? Gua mana bening gua. Ayam bakar Cok di gunung. Ayam bakar di gunung. Wow, sedap kali.